Mari Bu Vera, silakan. Shalom. Shalom. Ya, terdengar suaranya jelas ya? Baik. Ibu-ibu, Bapak, siapapun, saudara, ya saya tidak terlalu banyak melihat nih di sini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang baik. Setiap kali saya menyembah, saya merasakan bahwa Dia nyata, Dia real, Dia tidak jauh dari setiap umatnya yang berseru kepadanya. Nah, kekasih Tuhan, ya ibu-ibu semua yang ada, saya rindu berbagi hari ini apa yang Tuhan taruh di hati saya. Bahwa sebelum semua peristiwa terjadi dalam dunia ini, Tuhan sudah memberikan firman. Firman itu adalah untuk membuat kita bisa berkemenangan. Ya, salah satu yang saya bagikan malam ini adalah menghadapi masa sulit. Jadi firman ini adalah pelita. Ya, firman ini adalah tuntunan dalam hidup kita. Supaya kita tidak tersesat, kita tidak lemah, kita tidak goyah. Mari sama-sama kita lihat dalam Efesus pasal 5, mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 21. Saya akan bacakan bagi ibu-ibu sekalian. Di sini dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, saudara, kita bersyukur memiliki Tuhan, ya Tuhan yang hidup. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan ini, dalam Efesus pasal 5 mulai dari ayat 15 sampai 21. Ini satu perikopnya berbicara tentang kehidupan orang-orang percaya. Ya, bagaimana kita menjadi anak-anak terang. Jadi kalau nanti ibu-ibu ya Bapak Ibu memperhatikan ayat firman Tuhan ini dalam satu perikop di pasal 5 ini, satu perikopnya ini menerangkan tentang bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang menjadi terang. Nah, pada saat firman Tuhan menuntun kita, maka di dalam kebenaran firman Tuhan ini dengan jelas sekali Tuhan mau supaya kita ini memiliki sikap yang benar. Kalau di ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh. Waktu kita berhadapan dengan situasi kondisi keadaan dunia yang tidak baik, maka kita tidak boleh bodoh. Apa itu bodoh? Bodoh itu tidak melakukan kehendak Bapa. Kadang-kadang di pemikiran kita, oh saya ini bodoh, soalnya saya ini bukan lulusan S3, bukan lulusan doktor. Bukan itu. Kalau firman Tuhan berkata, jangan kamu itu bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh tidak bisa melihat hal yang baik. Tetapi bodoh di sini bukan bicara tentang intelek, bukan bicara tentang ilmu. Bodoh di sini ketika kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan.
Saya rindu berbagi dengan ibu-ibu ya, khususnya para wanita di tempat ini. Bagaimana caranya kita ini benar-benar menjadi wanita yang bijaksana. Bagaimana kita menjadi gereja Tuhan yang bijaksana. Sorry, mungkin ada Bapak juga ya. Sikap yang bijak di masa yang sulit seperti ini penting sekali. Nah, kalau saya perhatikan di dalam pembacaan firman Tuhan kita, yang pertama itu dikatakan bahwa jangan sampai kita ini mabuk oleh anggur. Ayo kita perhatikan ayat ini ya. Ayatnya jelas sekali di Efesus pasal 5 ayat 18. Ini langkah yang pertama nih. Bagaimana sikap bijaksana kita menghadapi masa yang sulit. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Begini saudara, kenapa hidup penuh dengan roh itu dikaitkan dengan mabuk oleh anggur? Ya, setiap kalimat di ayat firman Tuhan itu memiliki satu pengertian yang cukup dalam, dan kita ini perlu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus supaya kita memahami. Kenapa kok dikaitkan antara penuh dengan roh? Ini langkah yang pertama nih. Tuhan mau kita, kalau kita mau bijak, kita harus hidup penuh dengan roh. Apa sih artinya penuh dengan roh itu? Dekat dengan Tuhan. Nah, masalahnya begini, kenapa penuh dengan roh dikaitkan dengan mabuk oleh anggur? Kita harus lihat dulu budayanya bangsa Israel. Karena ayat ini dicatat tentunya di daerah Timur Tengah. Nah, kalau saudara memperhatikan dengan baik, bagi budaya Timur Tengah, anggur itu merupakan satu lambang yang dikatakan itu momen penting di sebuah pesta. Ya, itu lambang sukacita. Dan anggur itu harganya tidak murah, mahal. Jadi maksudnya apa nih? Kalau kita coba merenungkan baik-baik ayat ini, dikatakan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Anggur itu ibaratnya nih ya, kalau sepertinya saya ingin kasih pengertian yang simpel lah buat saudara. Apa sih anggur bagi budaya Timur Tengah? Mungkin saya pernah melayani di NTT ya, di daerah satu wilayah. Di situ dikatakan bahwa buat mereka tuh kalau ada pesta gitu ya, nggak ada babi gitu, itu bukan pesta kata gitu. Saya bilang oh ya, nah ini teringat banget. Terus mereka bilang gini, jadi Bu, kalau sepertinya di satu wilayah itu punya kayak satu budaya tersendiri. Nah, saya teringat pada waktu saya mendengarkan penjelasan dari saudara-saudara kita yang di NTT, saya kok teringat dengan ayat ini. Ayat ini sebenarnya anggur itu juga lambang dari sukacitanya bangsa Israel. Kalau ibu-ibu perhatikan tuh, bangsa Israel tuh setiap kali mengadakan pesta selalu ada anggur. Kalau sepertinya mengadakan pesta nggak ada anggur itu kayaknya nggak sah gitu ya. Jadi anggur itu sebuah lambang seperti yang berkata, wah itu sumber sukacita. Ya, itu satu kata bahwa itulah sukacita. Kalau orang itu punya anggur saat pesta berarti ya dia sukses gitu. Dia betul-betul dia orang, apalagi kalau bisa memberikan anggur yang terbaik. Nanti kalau saudara mempelajari tentang bagaimana Tuhan Yesus pertama kali itu membuat mujizat, ya air menjadi air anggur, dan air anggurnya itu bukan air anggur yang biasa. Sampai orang-orang yang datang, para undangan bilang, ini di mana-mana itu biasanya anggur yang terbaik dulu yang diberikan, baru yang terakhir ya udahlah gitu. Tapi ini anggur yang terbaik diberikan di akhir, udah kehabisan soalnya. Coba, saya rindu saudara tolong baca firman, buka hati, minta hikmat dari Tuhan, supaya kita nggak jadi gereja yang asal kalau membaca firman. Saya mau saudara menjadi orang yang bijak, karena kita sedang berhadapan dengan masa sulit. Kita perlu pengertian firman yang benar. Amin. Jadi, saudara di sini dikatakan bahwa anggur itu melambangkan sumber kekuatan, sumber sukacitanya. Dari manusia, dari dunia ini.
Tapi Tuhan bilang begini, jangan kamu mabuk oleh anggur. Di saat sulit seperti ini, di masa-masa sulit, jangan sampai kita terikat dengan hal-hal dunia ini. Tapi Tuhan mau kita penuh dengan roh. Apa maksudnya? Biarlah sukacita kita, kegirangan kita, kekuatan kita, itu hanya Tuhan. Sebab itu, langkah yang pertama untuk kita bijak, hidup dekat dengan Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 19. Ya, bagaimana supaya sikap kita ini menjadi bijak di masa yang sulit. Yaitu yang kedua di Efesus 5 ayat 19 dikatakan, memuji Tuhan dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Kekasih Tuhan, ini gak main-main. Saya memperhatikan orang yang suka menyembah, orang yang suka memuji Tuhan, mereka memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Kalau mulut kita gak pernah dipakai memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan banyak alasan, oh saya ini gak bisa nyanyi, saya gak tahu musik. Maaf ya kekasih Tuhan. Ada orang bilang sama saya, oh karena Bu Vera ini suka, ini ya, memang saya diberikan talent oleh Tuhan menciptakan lagu. Terus saya menikah, suami saya ini guru musik. Jadi kehidupan saya sehari-hari itu sekeluarga yang memang tidak terlepas dari musik. Tapi itu bukan sebuah kebetulan. Nah, saya menyelidiki bahwa bukan masalahnya kamu bisa main musik, kamu bisa nyanyi, enak apa enggak, oh kamu suaranya enggak fals, bukan masalah itu. Karena kalau saya perhatikan kata memuji, coba perhatikan ya di Efesus 5 ayat 19 ini. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Suruh berkata-kata. Memang kata-kata ini adalah sesuatu yang kalau pengertiannya ya dalam bahasa asli itu memang lebih jelas. Kata-kata di sini bukan hanya bicara begitu, tapi mengucapkan di atas nada. Jadi kalau sepertinya contoh ya. Saya dulu sama suami itu ya kadang-kadang karena dunianya kita dunia menyanyi gitu ya, Bu. Jadi kadang-kadang kalau sepertinya lagi main-main gitu, saya bicara dengan suami pakai nada. Ya, jadi sepertinya saya bilang, "Papa, lagi apa?" Ya, nanti dijawab sama suami saya. Ya lagi begini-begini saja, gitu. Tapi pakai nada. Nah, berkata-kata di atas nada. Saya sempat berpikir gini, kenapa sih Tuhan? Kenapa di dunia ini harus ada musik dan harus ada sebuah lagu? Dan kenapa Tuhan katakan bahwa Tuhan itu hadir di atas pujian umatnya? Nah, saya coba cek apa pengertian pujian. Pujian itu berbicara, berkata-kata di atas sebuah nada. Itu adalah yang terdengar. Itu yang terdengar, Bu. Tapi pengertian yang lebih esensinya dari sebuah pujian itu bukan hanya sekedar berkata-kata atau menyanyikan sebuah lagu. Ya, meskipun itu kelihatannya, tapi di dalamnya punya pengertian. Itu sebuah pujian yang harus diterima dengan baik. Maksudnya apa? Gini, Bu. Kalau saya sedang keluar, ya, apa pengertian memuji? Kalau saya sedang keluar gitu, saya jalan sendiri lah. Mungkin di satu tempat yang tidak terlalu ramai. Terus ada laki-laki. Saya tidak kenal laki-laki itu. Lalu laki-laki itu bilang gini sama saya. Hai, cewek, cantik. Cantik. Gini Bu, kita ini para wanita ya, kalau dibilang cantik, pasti seneng. Betul nggak Bu ya? Wah, ada orang kalau udah dibilang, "Duh, kamu cantik hari ini." Wah, semua kaca itu ya, bisa pecah gitu kan. Tapi saya mau bilang sama Ibu, waktu beberapa gerombolan laki-laki yang tidak saya kenal, itu berkata sama saya, cewek cantik. Jujur Bu, saya bukannya seneng. Meskipun itu kata-kata pujian. Ya kita dibilang cantik itu pujian sebenarnya Bu.
Ya, terlepas dari apa tujuan dari laki-laki itu berkata kepada saya. Mungkin saya enggak tahu, mungkin ada juga mereka yang memang berkata, ya kamu cantik. Tapi karena mereka tidak punya hubungan dengan saya yang baik, saya tidak menyukai. Bahkan saya akan menilai kamu sedang melecehkan saya. Saya mau Bapak Ibu yang mendengar, ini betul-betul Roh Kudus menjamah saudara. Bukan hanya sekedar menyanyi. Kenapa seringkali memuji itu sangat penting. Tapi kalau kita tidak lakukan dengan benar, pujian yang kita naikkan bukan akan membuat hati Tuhan tersentuh, tapi bisa mendatangkan sesuatu yang fatal dalam hidup kita. Kenapa? Karena memuji itu sangat penting. Nah, ada banyak sekali gereja tidak begitu mendalami hal pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Mereka yang terutama, yang pasti firman. Wah, makanya banyak orang kalau ke gereja, kalau pas pujian, nggak datang dulu. Wah, ke kamar mandi lah, apalah. Wah, tidak terlalu serius. Tapi ketika mendengar khotbah, pujian, firman, barulah mereka sangat serius. Buat saya, mereka tidak memiliki pengertian. Allah hadir di tengah pujian. Tapi ingat, pujian yang seperti apa? Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Kidung puji, apa itu Mazmur? Mazmur itu sebuah penyembahan, ungkapan-ungkapan dari hati untuk menyembah dan memegahkan Tuhan. Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Itu bukan hal asal menyanyi. Saya rindu Bapak Ibu malam ini. Saya percaya Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti bersama dengan kita. Tapi tolong mengerti hal ini. Allah mau kita memuji dengan serius. Memuji dengan apa? Memuji dengan benar. Pujian dengan benar ya apa sih Bu Vera? Ada banyak orang, pujian dengan benar itu gimana sih Bu Vera? Pujian yang benar adalah yang Bapak Ibu lakukan. Didasari dengan hubungan yang benar. Kalau gerombolan laki-laki yang tidak saya kenal, dia bilang saya cantik, saya akan marah. Meskipun mereka memang kita loh, cewek-cewek, kita bener loh, kita jujur loh, kita mau bilang kamu cantik, sorry. Saya akan bilang, siapa kamu? Saya siapanya kamu? Tidak perlu kamu menilai seperti saya, akan marah. Tapi kalau di pagi hari, saya belum mandi, saya baru bangun tidur, ya muka masih berantakan. Terus suami saya bilang begini, Yang, kamu istriku yang cantik, wow. Itu kalau bunga itu langsung bermekaran dan saya bisa memasakkan masakan yang paling enak gitu seharian. Itu dan saya bisa memperlakukan suami saya dengan luar biasa. Kenapa? Karena dia memiliki hubungan dengan saya. Sikap yang kedua ini penting sekali. Di masa yang sulit. Tuhan mau gerejanya menyembah. Sekarang semua berkata, ayo menyembah. Ayo sembah Tuhan. Ayo puji Tuhan di masa yang sulit. Ayo memuji. Tapi memuji dengan seperti apa? Oh, saya nyanyi lagu ini karena saya senang. Lagunya keren. Oh, saya suka lagu ini. Soalnya lagunya itu lagi ngetren. Bukan itu. Tapi pujian yang benar. Itu karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Biar suara kita fales. Biar mungkin lagunya kita tuh lagu yang jadul-jadul. Atau kalau meskipun baru sekalipun mungkin yang jemaat lain, aku nggak ngerti lagu ini. Saudara bisa menyanyikannya. Karena saudara punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Maka pujian apapun akan mendatangkan kuasa. Dan yang ketiga, selain memuji Tuhan, ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ini apa? Mengucap syukur. Tapi saya ingin menggarisbawahi. Nih, Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik. Firman-Nya bilang begini, mengucap syukur dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa? Ada banyak jemaat cuman mengerti gini, pokoknya kita ini harus mengucap syukur. Pokoknya bersyukur yo, dalam keadaan apapun kita ini harus bersyukur. Bersyukurnya itu seperti apa? Ini jelas sekali firman bilang begini. Bersyukur, ucapkan syukur senantiasa
atas segala sesuatu dalam nama. Apa artinya dalam nama? Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, contohnya begini. Waktu ibu mau mengatakan segala sesuatu, ingat tuh, itu harus betul-betul diucapkannya di atas nama Tuhan Yesus. Saya kasih contoh simpel ya Bu ya. Kalau ibu mau melakukan sesuatu, terus ibu berkata, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya yang sedang ibu lakukan, yang sedang Bapak lakukan, itu pasti hal yang benar. Ya, tidak mungkin orang mau selingkuh, ada istrinya di sampingnya, selingkuhannya di sampingnya juga. Terus dia, supaya istri yang tidak ngerti gitu, terus dia dalam nama Yesus. Itu nggak mungkin. Orang mau mencuri pakai dalam nama Tuhan, itu tidak mungkin. Maksudnya apa ini Bu? Segala sesuatu dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya berarti apa yang dilakukan itu harus benar. Jadi saya punya cerita yang agak sedikit ya enak, tapi bukan enak sih buat saya, kesel ya, tapi lucu gitu loh Bu. Gini, ini selesai saya berkhotbah nih, ada seorang bapak datangi saya. Terus Bapak itu bilang gini, Bu Vera, Tuhan itu baik. Nah, sampai di situ tuh saya berkata, oh amin, gitu ya, memang Tuhan baik. Dia bilang, boleh sharing sebentar aja Bu, saya ingin berbicara sama Ibu, karena saya hamba Tuhan wanita, biasanya saya tidak bisa atau tidak boleh melayani jemaat pria, tapi karena itu memang selesai ibadah di ruangan terbuka dan masih banyak jemaat, oke lah, cuma sebentar kan. Saya bilang, oke Bapak, silahkan mau bicara apa, saya bilang gitu ya. Terus dia bilang gini Bu Vera, saya ini bersyukur Tuhan itu baik melindungi saya. Oh amin. Lalu dia bilang begini, sebenarnya Bu, saya ini selingkuh. Baik, saya bilang gini, apa hubungannya baik Tuhan dengan selingkuhnya dia ya? Dia bilang gini, Tuhan itu baik Bu Vera, karena sampai sekarang nih Bu, saya nih selingkuh. Tapi istri saya itu gak tahu Bu, Tuhan melindungi saya. Coba Bu. Itu kalau saya itu, aduh untung saya ini dikasih kesabaran sama Roh Kudus. Kalau enggak, gitu ya. Masa mengucap syukur berkata Tuhan baik karena sesuatu yang tidak benar. Itu salah besar. Ada orang kadang-kadang lagi gak punya uang. Terus ngelihat dompet orang. Terus dia bilang gini loh, dompet. Dia bilang, oh ini adalah rencana Tuhan. Saya lagi gak punya uang nih, ada dompet di sini terus diambil loh. Itu bukan miliknya kok. Terus dia saksikan, oh salah banget. Saya bilang gini, mengucap syukur, berkata Tuhan baik, berterima kasih kepada Tuhan, itu dasarnya harus benar. Jadi saya mau, mari kita lakukan yang benar. Ya, Tuhan minta kita mengucap syukur, tapi mengucap syukur dengan pengertian yang benar. Yang terakhir, ayat 21. Sikap yang terakhir dikatakan di Efesus pasal 5 ayat 21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya ini udah simpel sekali. Ini berbicara tentang sikap kita. Tuhan gak mau kita sombong. Begini Bapak Ibu, pada waktu kalau kita urut dari langkah yang pertama, kan kita harus jadi orang yang bijak ya. Kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, mulai dari kita harus dekat sama Tuhan. Ya, ketika kita belajar dekat sama Tuhan. Lalu ketika saya dengan ibu-ibu belajar coba memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, sampai hadirat Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada, lalu kita juga betul-betul bersyukur dengan kehidupan yang benar. Saya sangat percaya tuh. Sampai kita melakukan di tahap ketiga tuh. Dari tahap pertama, kedua, ketiga. Maka otomatis perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan, kebajikan itu akan menyertai kita. Udah pasti. Sampai di langkah yang ketiga. Tapi ingat, seringkali gereja Tuhan lengah. Mereka cuma sampai cukup di langkah yang ketiga. Ada banyak orang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dan memang kenapa mereka ditolong dan dipakai Tuhan? Memang awalnya mereka benar. Memang mungkin mereka melakukan sesuatu yang benar, tetapi ketika muncul yang namanya sikap sombong, mulai menghakimi, ya satu dengan yang lain saling yang menghakimi, wah kamu nggak benar, aku yang benar.
wah, itu akan membuat kondisi kita ini tidak memiliki perkenanan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ingat baik-baik. Tuhan mau pada waktu kita menghadapi masa yang sulit. Ayo, jadilah pribadi yang bijaksana. Tuhan tetap Tuhan dan tidak akan pernah berubah. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Tuhan bukan dongeng dan bukan patung. Tuhan sanggup menolong kita. Tapi Tuhan mau malam ini, saya dengan Bapak Ibu, ayo kita turut sama Tuhan. Tuhan bilang, di masa-masa yang sulit, hari-hari ini hari-hari yang jahat, ayo jadilah kita pribadi yang bijaksana. Jangan bodoh. Kita harus arif. Artinya apa? Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan mau bersama-sama malam ini aminkan firman Tuhan ini ya. Saya berdoa supaya Bapak Ibu semua kita mengalami kemenangan dari Tuhan. Ingat, tidak ada satupun manusia yang bisa menolong kita dengan sempurna. Pada saat dia dalam keadaan yang oke, mungkin dia bisa menolong kita. Tapi ada satu pribadi yang tidak akan pernah berubah. Dan dia tidak akan pernah tidak menolong kita. Dia pasti menolong kita. Itu Tuhan. Sebab itu jadilah pribadi yang betul-betul hidup taat kepada Tuhan. Saya mau Bapak Ibu sebelum saya serahkan kepada koordinator, ayo kita tundukkan kepala sama-sama. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengerti kami ada di masa-masa yang sulit. Dan kondisi hari-hari ini tidak begitu baik, tidak bersahabat. Tapi kami menaruh iman kami kepada Engkau. Kami mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami benar-benar ada di dalam perlindungan Tuhan. Sebab itu Tuhan kami, mulut kami akan selalu memuji-muji Engkau supaya Engkau hadir di tengah kehidupan kami. Kami mau terus mengucap syukur dengan kehidupan yang benar. Dan kami juga merindukan supaya kami memiliki sikap yang berkenan di hadapan-Mu. Roh Kudus pegang tangan kami supaya kami tidak sombong, kami tetap rendah hati, kami tetap bisa hidup di dalam kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa supaya semua yang mendengar, semua yang tergabung di dalam persekutuan doa ini, semua kami diberkati oleh Tuhan. Yang sakit, hamba percaya kalau kami taat kepada Tuhan, Tuhan akan beri kesembuhan. Yang berbeban berat, Tuhan akan bukakan jalan. Beri kami kekuatan, beri kami iman, dan beri kami ketaatan kepada Engkau, supaya mujizat itu tetap terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu. Terima kasih, Bu Vera. Terima kasih, Bu Vera. Mungkin saya rangkumkan kembali ya, apa yang di-sharingkan Bu Vera. Sangat baik sekali kalau kita memang dasar dari kekristenan kita harus hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita hanya bisa mengenal Dia dari firman dan pekerjaan roh. Dan seperti yang tadi Bu Vera bagikan, di masa yang sulit ini kita harus penuh dengan roh, yaitu kita harus dekat sama Tuhan. Sebab saya percaya, ketika kita lemah, kalau kita dekat sama Tuhan, kita masuk dalam hadiratnya itu kita menerima kekuatan yang baru. Kita tidak hanya bergantung sama persekutuan doa yang mungkin diadakan umum ya, tapi di ruang pribadi kita punya waktu yang kita khususkan buat mesbah. Itu setiap hari kita disegarkan, setiap hari kita yang lemah itu bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kesusahan kita bisa serahkan, dan Tuhan bisa isi dengan kekuatan yang baru. Dia bisa memperbarui roh kita sehingga kita tuh selalu punya harapan memandang ke depan, dan selalu kita punya gairah untuk lebih lagi fokus kepada menghadirkan kerajaan Tuhan. Dan tadi yang Bu Vera yang bagikan itu menyentuh hati saya itu adalah memuji Tuhan, bermazmur
Dan esensi dari pujian itu adalah luapan dari hubungan yang intim. Kadang-kadang saya kalau di rumah saya turun tangga, saya masak gitu, saya bisa memuji Tuhan, bernyanyi. Saya rindu itu ekspresi yang nggak usah, oh mungkin waktu mesbah baru muji, enggak, tapi sehari-hari dimanapun kita berada, di mobil, dimana kalau kita dekat sama Tuhan itu otomatis menjadi gaya hidup. Apalagi seperti Bu Vera bilang, berkata-kata di atas nada. Saya sendiri ya nggak sadar ya Bu, ya kadang-kadang kalau saya doa, saya juga gitu, saya nggak sadar kalau itu berkata-kata di atas nada. Ya saya, doanya saya itu sudah ada nadanya. Saya percaya kalau kita dekat sama Tuhan itu, kadang-kadang kita bangun tidur pun, itu kan ada nyanyian di dalam hati kita. Bahkan kadang-kadang kalau kita tidur, itu kayak bisa ngomong-ngomong sama Tuhan di dalam pikiran. Bahkan firman tuh bisa terputar terus di dalam pikiran kita. Sungguh kalau kita menemukan harta tak ternilai itu luar biasa gitu loh. Dan yang Bu Vera bilang, ucaplah syukur dengan hal yang benar. Kemarin saya mau saksi, ini bukan saksi, saya mau cerita sebentar. Kemarin tes kok berhenti ya? Iya. Berhenti. Diulang kembali. Ya, oke. Bulan 6. Ada omset nol. Lalu saya duduk. Saya bangun. Ketika ada rasa kayak takut gitu, mencengkram. Lalu saya doa, Tuhan, aku percaya, aku setia, aku fokus mencari kerajaan dan Kau akan sediakan segala sesuatu yang aku perlukan. Ketika rasanya kayak tenang gitu, saya minta Tuhan, saya kan biasa doa tengah malam, Tuhan ini masih ada 4 jam. Saya minta, saya mau tidur, persiapkan hatiku, supaya kalau pagi aku bangun, hatiku tidak sibuk, hatiku tidak khawatir, aku bisa fokus menyembah Tuhan, fokus masuk ke dalam hadirat-Nya. Dan sungguh, Tuhan itu luar biasa. Apa yang kita minta, kalau itu sesuai banyaknya, Dia itu berikan. Damai secara pulang akal itu diberikan. Mungkin kalau orang dunia takut, bisa takut yang ketakutannya tidak terkendali. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tuh mempunyai perisai yang melindungi hati kita. Kalau kita mengucap syukur, kalau kita berserah, kalau kita mengenal siapa pribadinya itu. Dia itu bukan hanya Allah yang mengasihi kita, tapi dia itu kasih setia. Dia setia, dia tidak pernah. Dan siapa yang mengasihi dia itu dikenali oleh dia. Dan yang terakhir Bu Vera bilang tidak sombong. Beberapa hari ini saya tangkap itu adalah di tahap apapun kita tuh sampai akhir hidup kita itu adalah menjalani proses pemurnian terus-menerus. Tidak peduli jabatan kita apa di gereja, atau kita sudah mencapai destiny, atau apa. Tiap level yang Tuhan bawa kita naik, itu kita akan dibawa kepada level pemurnian yang lebih murni. Dari satu kemuliaan kepada satu kemuliaan. Jadi saya percaya tadi Bu Vera bilang, tidak sombong. Karena seringkali kita lengah ya, Bu. Ya, kita merasa, pemurnian itu cuma bagi orang Kristen yang baru bertobat. Yang sudah bertobat, sudah transformasi, tidak ada pemurnian lagi. Sudah, itu kemuliaan. Nah, itu salah kaprah. Nah, saya disadarkan Tuhan. Saya tidak malu sih, saya percaya setiap kita kan belajar. Tuhan mengizinkan kita sana untuk kita belajar. Tapi waktu saya disadarkan Tuhan bahwa pemurnian itu adalah proses yang kita harus jalani sampai kita bertemu dengan Tuhan. Itu seketika saya merasa hati ini kembali lembut sekali. Dan itulah yang Tuhan suka. Yaitu kita membawa hati yang remuk di hadapannya. Kalau Inggrisnya itu contrite and penitent spirit.
saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya, itu kita bawa sebagai persembahan, dan Tuhan itu suka gitu. Kalau kita ini selalu menyiapkan hati yang mau dibentuk sama Dia. Terima kasih Bu Vera, hari ini firman-Nya sangat memberkati. Mungkin saya akan undang Stefani untuk berdoa syafaat bagi negeri kita. Nanti mungkin juga disambung dengan C. Christine. Yang lainnya kalau yang mau ikut berdoa syafaat bisa secara bergantian unmute. Lalu mungkin kalau ada yang sakit yang request untuk didoakan bisa chat ke CRNI, ke hostnya. Nanti mungkin kita minta tolong Bu Vera ya mendoakan bagi yang sakit ya Bu Vera ya. Baik. Stefani? Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman dari Bu Vera Tuhan. Materaikan Tuhan. Firman kami dengar sehingga tidak dicuri Tuhan oleh iblis. Firman kami dengar itu Tuhan masuk ke dalam hati kami ya Bapa, dan kami Tuhan menghidupinya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Efesus 5:15-21 Tuhan. Itu mengubah hidup kami ya Bapa. Tuhan, janganlah membawa kami menjadi orang yang bodoh Tuhan. Di masa-masa sulit ini Tuhan, banyak orang bodoh Tuhan, hidup di dalam ketakutan Tuhan. Dia tidak mengerti ya Bapa, tidak melakukan kehendak Bapa. Bapa, biarlah kami jangan menjadi orang yang bodoh Tuhan. Biarlah kami Tuhan, jangan membiarkan kami Tuhan di pelataran, hanya di pelataran-Mu Tuhan. Di masa-masa sulit ini biarlah Tuhan kami meningkatkan waktu-waktu pribadi kami Tuhan pada Engkau. Kami tidak melihat setiap kesulitan kami ada di depan. Tapi kami Tuhan membawa mata kami melihat Engkau ya Bapa. Firman-Mu nyata Tuhan. Kami perkatakan firman. Dan Roh Kudus menghidupi firman. Dan kami melakukan firman-Mu Tuhan. Bawa hati kami Tuhan dalam pengucapan syukur dengan benar Tuhan. Sebab Engkau adalah harta yang tak ternilai Tuhan. Kami mengalami Tuhan. Glory to glory. Level to level Tuhan. Next. Pemurnian Tuhan. Biarlah Tuhan kami kuat Tuhan. Sebab Roh Kudus yang akan memberi kami kekuatan Tuhan. Kami tidak khawatir. Damai sejahtera yang melampaui akal budi kami Tuhan. Kami tidak takut Tuhan. Biarlah kami Tuhan Kau bawa. Bisa merubah pola pikir kami yang tidak benar Tuhan. Engkau Tuhan memurnikan kami Tuhan dengan firman. Kau melembutkan setiap hati kami Tuhan. Kami hati yang remuk Tuhan. Engkau bentuk kembali ya Bapa. Kau adalah bejunan. Kau buat kami Tuhan menjadi bencana yang ditempatkan di tempat yang mulia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, firman ini kami tangkap. Kami Tuhan mau bersatu hati. Bersyafaat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, bangsa dan negara kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Berbelas kasihanlah Tuhan pada bangsa dan negara kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Perlindungan dan pemeliharaanmu Tuhan atas bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Bangsa Indonesia adalah biji matamu Tuhan. Kami rakyat berdoa bersatu hati ya Bapak. Engkau Tuhan sedang melawat bangsa negara kami ya Bapak. Berbelas kasihanlah Tuhan. Akan banyak Tuhan jiwa-jiwa yang akan dituai Tuhan. Sudah waktunya ya Bapak. Bangsa negara kami datang bersujud menyembah Engkau. Hanya kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan atas bangsa negara kami Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, Engkau melawat kami Tuhan. Kau persiapkan kami para imam-imam-Mu Tuhan untuk bisa Tuhan. Melihat kemuliaan-Mu nyatakan Tuhan. Kau perlengkapi kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak jatuh dalam tipu daya iblis Tuhan. Kami mau ya Bapak, bangsa negara kami berjalan bersama-sama Engkau Tuhan. Kau berkati Tuhan Pak Jokowi ya Bapak, beserta seluruh menteri dan juga seluruh Tuhan aparat polisi semua bersatu hati Tuhan melakukan kehendak-Mu ya Bapak. Amin. Kalau Tuhan semua ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan, apa yang Kau inginkan Tuhan, kami bukan bangsa yang bodoh Tuhan, tapi kami Tuhan bangsa yang diberkati Tuhan. Kami lepaskan berkat atas bangsa negara kami Tuhan Indonesia. Lepaskan berkat Tuhan. Anak-anak-Mu berdoa Tuhan. Berdiri di depan-Mu Tuhan. Berdiri di depan-Mu. Meminta ampun. Apapun yang kami lakukan Tuhan salah. Ampuni kami Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Kami tidak mau menjadi bangsa yang sombong Tuhan.
Kami Tuhan tidak punya apa-apa jikalau Engkau tidak memberkati kami apa-apa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas presiden kami, atas aparat yang sudah bertugas, atas setiap dokter, atas setiap Tuhan petugas medis maupun Tuhan sukarelawan Tuhan yang sudah bertugas. Kami mengucap syukur Tuhan atas mereka ya Bapak. Beri perlindungan Tuhan. Beri Tuhan semua yang mereka butuhkannya Bapak. Biarlah Tuhan mereka melakukan Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati Tuhan. Mereka melakukan tugas negara Tuhan, tidak melihat nyawa mereka, tidak melihat Tuhan keluarga mereka. Mereka melakukan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Engkau Tuhan yang akan Tuhan memberi perlindungan terhadap mereka ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Ini doa kami Tuhan. Engkau materaikannya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk semakin hari semakin berakar di dalam Engkau Tuhan, seperti salib-Mu Tuhan, kami berakar akan Engkau Tuhan, dan kami mengembangkan kasih-Mu kepada sesama kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, kalau hari ini Tuhan, aku banyak melihat Tuhan, banyak orang-orang yang di pinggir jalan Tuhan, dan mereka mulai mungkin banyak yang kekurangan Tuhan, banyak orang-orang yang tidak bisa membayar apapun juga Tuhan, karena banyak yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Tuhan, pelihara mereka. Tuhan Yesus, Amin. Tuhan, Kau pakai setiap kami Tuhan, jadikan kami saluran berkat-Mu Tuhan, untuk boleh memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Kasih kami hati yang penuh kasih Tuhan, untuk menjadi terang-Mu dibagi buat masyarakat di sekeliling kami, buat saudara kami yang lain Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh di lampu penerangan-Mu Tuhan bagi sesama kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, buat pengusaha-pengusaha Tuhan yang mungkin banyak yang gulung tikar Tuhan. Banyak dari kami semua juga Tuhan yang merasa juga kekhawatiran Tuhan. Mereka mungkin tidak tahu jalan-jalan-Mu Tuhan. Mereka mungkin banyak yang belum mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, pakai kami sekali lagi Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Tunjukkan kepada mereka Tuhan, pakailah kami Tuhan, menunjukkan bahwa Engkau hanyalah yang jalan kami yang benar Tuhan. Dan cita-cita kami Tuhan memberkati teman-teman kami Tuhan, kolega-kolega kami yang bekerja Tuhan, jauhkan juga dari mereka Tuhan, supaya mereka mengerti Tuhan, roh ketakutan itu boleh hilang. Kekhawatiran boleh hilang karena nama-Mu saja Yesus. Biarlah kemuliaan-Mu boleh dipermuliakan lewat setiap kami Tuhan. Tuhan, doa buat anak buah kami juga Tuhan, karyawan kami Tuhan, yang mungkin Tuhan kita nggak tahu kelemahan mereka, kita nggak tahu kesusahan mereka Tuhan. Banyak yang masih ingin bekerja Tuhan, tapi mungkin karena terhalang dengan PSBB Tuhan, Tuhan Kau berikan mereka jalan Tuhan. Kami juga nggak ingin mereka kelaparan Tuhan, kami nggak ingin mereka juga nggak punya kekuatan Tuhan. Tapi Tuhan Kau berikan jalan Tuhan, Kau berikan pemeliharaan juga Tuhan. Lewat apapun Tuhan kami nggak tahu Tuhan, tapi kami percaya Kau melingkupi setiap anak-anak-Mu, baik yang percaya Engkau Tuhan, baik yang nggak percaya Engkau Tuhan. Biarlah dari mereka semua Tuhan, kami ingin Tuhan, Kau melindungi Tuhan, orang-orang di negara kami, bangsa kami ini Tuhan. Tuhan, biar kasih-Mu ini Tuhan, boleh nyata Tuhan di setiap anak-anak kami Tuhan. Ya Tuhan. Amin. Dan juga Tuhan Kau mau pakai buat anak-anak muda-Mu Tuhan. Banyak sekolah-sekolah Tuhan yang nggak bisa sekolah juga Tuhan. Mungkin yang punya sekolah juga kebingungan Tuhan harus gimana Tuhan. Banyak yang menuntut ini itu Tuhan. Tuhan kasih anak-anak-Mu ini juga Tuhan, yang mereka ini Tuhan punya hikmat, punya wisdom. Bagaimana harus melangkah Tuhan. Anak-anak kami juga Tuhan di rumah Tuhan. Kebosanan Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu buat anak-anak kami Tuhan, lewat sekolah pengajaran Tuhan, online pun juga Tuhan. Tuhan, Kau sungguh nyata di dalam setiap anak-anak kami juga Tuhan. Kalau kami nggak punya hubungan baik selama ini dengan anak-anak kami Tuhan, di dalam kondisi sekarang ini Tuhan, semuanya itu jadi indah Tuhan. Ya memang Tuhan, kami nggak bisa berkata-kata banyak, yang kami ucapkan adalah syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, ajar kami, setiap kami juga lebih bijak Tuhan. Makin bijak setiap hari Tuhan. Setiap perjalanan rohani kami Tuhan, Engkau ada menyertai kami. Kami nggak berat, Engkau ada, Kau menyertai kami, dan itu kami akan ringan Tuhan.
Tuhan, kuatkan setiap kami dengan mau syafaat juga Tuhan, buat keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, dalam kondisi sekarang ini juga Tuhan, kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu akan dinyatakan di setiap keluarga, maupun keluarga kami Tuhan, dan keluarga-keluarga lain yang belum mengenal Engkau Tuhan. Amin. Jamah jiwa-jiwa ini Tuhan, pakai mereka, banyak kesaksian juga Tuhan untuk menyelamatkan Tuhan, tidak takut dan tidak khawatir apapun Tuhan. Biarlah mereka juga mengenal Engkau. Terima kasih Yesus, hanya kami serahkan doa ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Ada yang lain yang mungkin mau lanjut berdoa syafaat? Bu Reni? Tuhan saat ini, Amin. Tuhan saat ini Bapa, kami berdoa Tuhan, kami mintakan Tuhan kemurahan-Mu Tuhan, di dalam keluarga-keluarga Tuhan, Kau membangkitkan imam-imam-Mu Tuhan, sehingga Amin. Tuhan dari setiap keluarga-keluarga Tuhan, ada revival yang terjadi yang dimulai dalam keluarga-keluarga Tuhan, dan itu boleh membawa revival pada bangsa-bangsa Tuhan. Mari Tuhan, memperbaiki Tuhan hubungan dalam setiap keluarga Tuhan, keluarga-keluarga yang tidak rukun Tuhan. Engkau Tuhan janji Tuhan saat ada kerukunan Tuhan itu seperti minyak yang mengalir Tuhan, seperti minyak Harun yang mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mempercayai Tuhan agenda-Mu itu Tuhan selalu mendatangkan kebaikan buat setiap kami Tuhan. Amin. Tidak ada Amin. rancangan-Mu yang rancangan kecelakaan Tuhan, tapi setiap rancangan-Mu itu adalah rancangan yang memberikan kami masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, harapan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah goyah, kami tidak akan pernah takut, sebab ada Engkau berserta dengan kami. Engkau Allah yang lebih besar daripada setiap masalah-masalah kami, dari setiap kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Revival-Mu Tuhan, kami minta api kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan Tuhan dalam setiap dari Sabang sampai Merauke Tuhan, menjamah bangsa kami Tuhan, menjamah bangsa kami Tuhan. Dan Indonesia ini adalah akan menjadi negara yang membawa kegeraan-Mu Tuhan ke tempat-tempat yang lain. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman yang lain mungkin mau menaikkan doa syafaat. Kita langsung unmute. Bu Maria Chandra. Kalau gitu kita serahkan doa penutup untuk Shelly. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat firman-Mu pada malam hari ini. Sungguh kami sangat terberkati Tuhan. Biarlah kami Tuhan tidak menjadi orang yang bodoh. Meskipun kami tidak kemana-mana Tuhan, meskipun kami harus di rumah saja, biar kami punya hubungan yang dekat kepadamu Tuhan. Biar kami tambah lama tambah dekat sama Tuhan. Dan hidup dengan tidak peduli orang lain atau hidup dengan begini-begini saja. Tapi biarlah kami lebih sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Amin. Biar kami boleh hidup dekat, memiliki hubungan yang baik dengan Engkau. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan, karena kami mengasihi-Mu Tuhan, karena kami punya hubungan dengan Engkau sebagai anak dengan Bapa. Tuhan, kami juga mau hidup benar, mengucap syukur selalu dalam segala hal dengan hidup dasari hidup yang benar. Kami tidak mau menjadi sombong dengan apa yang kami punya, dengan tingkat kerohanian kami. Tapi kami mau Tuhan duduk di bawah kaki-Mu seperti Maria.
Kami ingin Tuhan mempunyai perkenan hati-Mu seperti Engkau ketika melihat Maria. Ketika Maria menangis, Tuhan, termaskulah hati-Mu. Kami ingin seperti Maria, Tuhan, yang menyentuh hati-Mu, di mana Engkau rindu ingin bertemu dengan kami. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami memberkati Bu Vera dan keluarganya, Tuhan. Biar Engkau memakai kehidupannya. Tambah hari, tambah jadi berkat dan luar biasa dipakai sungguh-sungguh. Biar Engkau jagai, Tuhan. Engkau lindungi dari segala hal yang mau menyerang beliau, Tuhan. Biar Engkau juga memberkati setiap kami, Tuhan, yang mendengar pada malam hari ini. Biarlah iman kami terbentuk, Tuhan. Kami dibangun lebih sungguh-sungguh lagi. Dan kami boleh menjadi berkat, Tuhan, buat sekeliling kami. Terima kasih buat persekutuan Women on Fire ini, Tuhan. Kiranya Engkau memakai kami, Tuhan, untuk boleh menjadi berkat, Tuhan. Dimanapun, Tuhan. Meskipun kami tidak bisa keluar menjangkau, tapi melalui Zoom kami bisa menjadi berkat juga, Tuhan. Berkatilah koordinator kami. Cingin dan juga Cerni, juga Mary, Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih buat yang sudah ikutan ibadah Zoom. Terima kasih juga kepada Ibu Vera dan para timnya yang sudah ikut join juga. Senang berkenalan dengan kalian semua. Ya, lain kali kita kopi darat ya, Bu ya. Ketemu lagi. Banyak memberkati kami para wanita dan juga suami-suami mungkin pria-pria yang ikut gabungan di sini. Ya. Terima kasih. Ya. Ada lagi Bu Teresia. Saya suka khotbahnya Bu Vera sebab simple tapi bisa diingat-ingat terus. Ya. Yang sebelumnya saya masih ingat loh, Bu. Jaga hati, jaga mulut, memandang Yesus, hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan, saya senang. Yang pasti kita sama-sama kuat di dalam Tuhan ya. Amin. 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 Thank you, Bu Vera. Terima kasih ya, Bu Vera. Sama-sama. Thank you, Yeskiel. Thank you, Maria. Sama-sama. Thank you. Thank you semuanya, Bu Ingrid, Bu Linali, Bu Lena, Bu Maria Chandra, Bu Reni Theo, Pak Sarbi ya ini ya. Ya. Shalom malam Bu Reni Theo. Iya, bertemu di sini ya. Pak Hans Kudus, Pak Yeskiel, sama Bu Mary yang sudah WL. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Oke, kita akhiri sampai di sini ya. Ya. Terima kasih Ibu, Tuhan berkati. Sama-sama, Tuhan memberkati. Ya, shalom. Ya, mari, God bless you. Ya. Bu Teresia, ada yang perlu disampaikan lagi? Bu Teresia, aduh Mel, Shelly, your eyes. Pengen tak cubit ya pipine. Mana? Kenalin temanku. Ya, Ce. Agak lah. Kenalin temanku Bu Magdalena. Halo Bu Magdalena. Bu Magdalena ini anaknya Pak Chris Da Costa.